Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada para pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah Raja Herodias, putri Herodias, di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diberitakannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil hari ini kalau kita mendalami mengenai kematian Yohanes Pembaptis, nanti bacaan itu akan diulang pada saat peringatan kematian Yohanes Pembaptis. Maka kita mencoba untuk merenungkan mengapa Herodes sampai dia berpikir bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena Herodes senantiasa terngiang-ngiang dengan peristiwa dia membunuh Yohanes. Berarti tampak bahwa situasi kejelekan, keburukan, kejahatan yang pernah dilakukan itu tidak pernah lari dari pikirannya atau dari hatinya. Jadi tindakan yang buruk senantiasa ada di sana. Maka Herodes pada saat dia berpikir dan melihat Yesus, dia berpikir bahwa itu adalah Yohanes yang sudah bangkit. Jadi sebetulnya dengan mengatakan Yohanes yang sudah bangkit itu, dia mau menenangkan hatinya. Hati yang bergolak ingin ditenangkan dengan pikiran-pikiran yang seolah-olah mau mengatakan bahwa melalui tindakan dia, Yohanes sudah bangkit. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, coba kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hari itu sudah melakukan kesalahan terhadap sesama kita, menjelang tidur, kita juga mengenang bahwa peristiwa yang membuat orang lain itu susah, itu membuat kita merasa gelisah. Dan kadangkala seringkali membuat kita juga sulit tertidur. Di sana mau mengungkapkan bahwa hati nurani kita mau membicarakan bahwa mengapa kita sampai bertindak yang buruk kepada sesama. Kita pun juga ingin seperti Herodes ini, yakni mencoba memikirkan bahwa tindakan kita yang buruk itu justru nanti berbuah yang baik kepada sesama. Kita mengharapkan itu. Tetapi kalau kita mau mencoba mengusir tindakan yang jelek yang sudah kita lakukan itu, hendaknya kita jangan seperti Herodes yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi terhadap Yohanes. Tapi kalau kita melakukan tindakan buruk kepada sesama, bangun tidur, kita bisa mengungkapkan permohonan maaf kepada sesama. Dengan seperti itu, hati nurani kita akan mengalami ketenangan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita mencoba untuk membongkar kelaliman yang ada dalam diri kita. Kita harus menyingkirkan tindakan-tindakan yang buruk dalam sikap-sikap harian kita.
Dan kita mencoba untuk memelihara Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Dengan berusaha ngecake dalam kehidupan sehari-hari, supaya tindakan kita ini juga selaras dengan panggilan Tuhan. Karena kita mengharapkan keselamatan, maka kita pun juga harus mengusahakan kebaikan kepada sesama kita pula. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, maka marilah kita mencoba untuk membenahi kehidupan kita, membiarkan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan kepada kita untuk menguasai diri kita. Selamat merenungkan.